Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami BPTP WSIP Bengkulu akan menyampaikan materi tentang pola tanam padi jagung. Diawali dengan pengertian sistem tanam. Sistem tanam sebetulnya tidak hanya pada tanaman padi saja. Pada tanaman lain juga dikenal dengan istilah sistem tanam. Sistem tanam adalah sistem yang digunakan pada penanaman suatu komoditas tersebut. Saat ini ada dua sistem tanam, yaitu monokultur dan polikultur. Monokultur artinya menanam satu jenis tanaman saja pada lahan pertanian, sedangkan polikultur artinya menanam lebih dari satu tanaman. Misalnya, lahan kita tanam padi. Beberapa orang, anggaplah 5 orang ya, di sekitar lahan kita juga menanam padi. Ada juga beberapa orang menanam jagung. Kalau lahan kita disebut dengan monokultur padi, kalau dilihat dari hamparan disebut polikultur. Kelebihan dan kekurangan sistem tanam monokultur dan polikultur dapat kita uraikan. Pada sistem tanam monokultur atau menanam satu jenis komoditas pada suatu lahan pertanian, kelebihannya penggunaan lahan lebih efisien terkait dengan perawatan dan pemanenan secara cepat dengan bantuan mesin pertanian serta dapat menekan biaya tenaga kerja karena panen seragam. Kelemahan utamanya apabila terjadi kegagalan pada satu komoditas, maka akan terjadi kegagalan secara keseluruhan. Pada sistem tanam polikultur atau menanam lebih dari satu jenis komoditas pada suatu lahan pertanian, kelebihannya penggunaan lahan efisien dari segi banyaknya jenis tanaman yang dapat ditanam. Apabila terjadi kegagalan pada satu komoditas, maka masih dapat melakukan panen dari tanaman yang lainnya. Kelemahan utamanya, perawatan dan pemanenan menjadi lebih sulit karena harus memilih jenis tanaman yang sejenis dan sudah siap dipanen. Selanjutnya, pola tanam. Pola tanam adalah suatu urutan tanam pada sebidang lahan dalam satu tahun, termasuk di dalamnya masa pengolahan tanah sampai suatu komoditas tanaman dipanen. Pola tanam biasanya diterapkan dengan tujuan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan untuk menghindari resiko kegagalan terkait dengan kebutuhan air dari tanaman. Maksud pola tanam, maksudnya petani atau pemilik lahan pertanian akan melihat atau menganalisa kondisi lingkungan dalam kaitannya dengan air, sehingga dapat menentukan komoditas apa yang akan ditanam selama 1 tahun ini. Petani sudah tahu bahwa umur tanaman semusim dari persiapan lahan sampai panen lebih kurang 4 bulan. Artinya dalam 1 tahun dapat menanam tanaman semusim sebanyak 3 kali. Tinggal menentukan komoditas apa yang akan ditanam. Misalnya pada lahan sawah irigasi air tersedia sepanjang tahun. Musim tanam pertama petani tanam padi. Musim tanam kedua tanam padi lagi. Musim tanam ketiga tanam padi. Atau dapat diuraikan sebagai berikut: padi, padi, padi. Atau menanam padi, padi, jagung. Atau padi, jagung, jagung. Atau jagung, jagung, jagung. Atau jagung, jagung padi. Atau jagung, padi, padi. Itu terserah petani karena air ada di sepanjang tahun. Kalau misalnya pada musim tanam kedua air irigasi tidak mencukupi atau airnya sedikit, berarti pola tanamnya padi, jagung, padi. Itu yang direkomendasikan. Artinya pada saat air sedikit, kalau tanaman padi takut gagal dalam rangka efisiensi penggunaan lahan, maka lahan ditanam jagung yang kebetulan masih dapat tumbuh dengan baik pada kondisi air yang lebih sedikit. Kalau dilihat tanaman yang lebih disukai petani dan mana yang berhasil lebih tinggi, ada petani yang lebih suka tanaman padi.
Ada juga petani yang lebih suka tanaman jagung. Kalau dari segi hitung hasil, tanaman jagung sedikit lebih baik dibanding dengan tanaman padi. Tetapi bagi petani padi, dengan menanam padi mereka sudah punya beras untuk stok makan pada musim tanam berikutnya. Sementara kalau petani tanam jagung, berarti pada musim tanam berikutnya harus beli beras untuk kebutuhan sehari-hari. Secara umum memang seperti itu. Tetapi ada juga kelompok tani di Kabupaten Bengkulu Utara lebih memilih menanam jagung daripada padi di lahan sawahnya. Alasannya, menanam jagung memerlukan waktu yang lebih singkat karena waktu pengolahan tanah dapat ditiadakan dengan langsung menanam jagung di antara barisan jagung setelah panen. Penanaman untuk lahan kering. Untuk lahan kering harus melihat curah hujan. Kalau suatu wilayah pertanian memiliki curah hujan bulanan 200 mm atau lebih, mau tanam padi, ladang, atau jagung tidak masalah. Yang penting pada fase kritis pertumbuhan tanaman air tersedia. Pada tanaman padi, fase kritis yaitu pada awal pertumbuhan. Fase primordia akan muncul bunga hingga bunga merata. Pada tanaman jagung, fase kritis pertumbuhannya yaitu pada saat berkecambah atau pembungaan dan pengisian biji. Apabila pada fase-fase tersebut benar-benar tidak tersedia air, sebaiknya tidak dilakukan penanaman. Data curah hujan. Di kecamatan wilayah di mana lahan petani berada, biasanya ada Balai Penyuluhan Pertanian atau disebut dengan BPP. BPP selalu mengumpulkan data curah hujan harian dan data tersebut dicatat oleh petugas pada BPP tersebut. Petani dapat meminta data curah hujan padi tahun-tahun sebelumnya. Data rata-rata curah hujan tersebut dapat dijadikan pedoman curah hujan pada wilayah tersebut. Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.